Halo Sobat Digital, kembali lagi dalam Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar benua kita. Hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Diawali dengan pengungkapan kasus korupsi di Dinas ESDM Kalsel. Kita juga akan menyimak rekonstruksi kasus pembunuhan keji di Kabupaten Banjar. Terhentinya distribusi makan bergizi, keluhan pembudidaya ikan, hingga misi ekspedisi rupiah oleh TNI AL dan Bank Indonesia. Bersama saya Aulia Tasya, inilah rekaman Jejak Digital selengkapnya. Sobat Digital, dugaan kejahatan di lingkup pemerintahan Kalimantan Selatan kembali terbongkar. Tim penyidik kejaksaan mengungkap dugaan pemerasan oleh oknum ASN berinisial HPW. Tersangka yang bertugas sebagai evaluator di bidang mineral dan batu bara ini diduga meraup 1,2 miliar rupiah dari para pelaku usaha tambang. Pengungkapan ini jadi sinyal tegas bahwa praktik kotor akan terus diberantas. Grafik pengembangan kasus mafia perizinan tambang yang dibongkar oleh pihak Kejaksaan Negeri Tabalong kini bergerak maju pada tahapan inventarisasi barang bukti dan aset. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Anggara Surya Negara menegaskan, total akumulasi pendapatan ilegal sebesar 1,2 miliar rupiah tersebut diperoleh tersangka HPW secara bertahap dari sejumlah pelaku usaha yang tengah mengurus berkas izin usaha pertambangan atau IUP di wilayah Kabupaten Tabalong. Tindakan ini berjalan mulus dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2025 lalu. Modus operandi tersangka ialah dengan sengaja memanfaatkan otoritas jabatan teknisnya sebagai tim evaluator berkas. HPW diduga mengancam tidak akan memproses atau mempersulit keluarnya surat rekomendasi izin usaha tambang jika nominal setoran tidak segera direalisasikan. Untuk sementara dari hasil penyidikan yang didapat oleh tim penyidik kurang lebihnya 1,2 miliar jutaan. Pelaku maunya di sini siapa, Pak? Ada dari Tabalong, Pak. Dari Kabupaten Tabalong. Jadi ada pelaku usaha dari Kabupaten Tabalong yang melakukan permohonan izin, yang mana izin ini merupakan kewenangan dari Provinsi SDM Kalimantan Selatan. Petugas juga melakukan penggeledahan maraton di 2 unit rumah pribadi milik tersangka. Menyita sejumlah aset berharga berupa unit mobil hingga simpanan perhiasan, yang kini nilai nominal asetnya masih dalam proses tahapan hitung tim ahli. Penyidik kini tengah mematangkan format langkah hukum selanjutnya, termasuk opsi eksekusi penahanan badan terhadap tersangka HPW guna mempercepat proses sidik, sekaligus mendalami potensi pengembangan kasus ke wilayah kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Adegan kasus pembunuhan wanita muda pengajar pondok pesantren kembali diulang melalui prosesi rekonstruksi. 2 tersangka mengulang detik-detik mereka mengakhiri nyawa korban berinisial HA yang masih berusia 26 tahun. Rekonstruksi ini menjadi langkah krusial untuk menguak detail kebenaran di balik tindakan tidak manusiawi tersebut. Kasus dugaan pembunuhan berencana yang menewaskan seorang ustazah berinisial HA pada akhir April lalu memasuki tahapan rekonstruksi lapangan. 2 tersangka masing-masing berinisial AS dan MFI dibawa ke lokasi kejadian utama di kawasan Jalan Seledri, Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Senin pagi. Kedua tersangka memeragakan sedikitnya 53 adegan utama. Jumlah ini diklaim jauh lebih banyak dan detail dibandingkan saat prosesi prarekonstruksi awal yang hanya berjumlah 47 adegan. Kapolsek Banjarbaru Selatan AKP Yuwono bilang tambahan agenda adegan tersebut dikarenakan faktor pergeseran titik baru pada saat kedua tersangka berusaha memindahkan dan menyembunyikan tubuh korban usai dieksekusi. Kepolisian juga memastikan insiden ini murni tindak pidana pembunuhan. Yang kemarin praopnya itu sekitar 47 adegan dan ini tadi jadi berubah jadi 53 adegan. Ya. Antara itu ya. Tambahannya itu di adegan mana aja sih, Pak? Adegannya itu ada pada beberapa titik penempatan pergeseran pada saat si korban si pelaku tersangka memindahkan korban itu saja.
Rekonstruksi ini turut dikawal dan dihadiri langsung pihak keluarga besar korban. Isak tangis pun pecah saat keluarga melihat reka ulang kekerasan tersebut sambil membentangkan harapan agar kedua pelaku dijerat dengan hukuman yang seberat-beratnya atau hukuman mati. Kami kesini menuntut supaya pelaku terhadap keadilan pelakunya sesuai dengan hukuman yang ya. Memang sepantasnya yang ada hukuman yang ada didapatkan. Kalau melihat dari rekonstruksi tadi bagaimana Bu? Tanggapannya mungkin melihat kejadian kayak tadi rasanya haru, sedih gitu. Jadi kita kalau membayangkan kayak apa perasaannya saat itu minta tolong kalau dia membantu. Rekonstruksi ini sengaja digelar penyidik kepolisian guna memenuhi aturan formal permintaan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal ini sebagai syarat utama melengkapi berkas perkara sebelum dinyatakan lengkap atau P21. Saat ini, Polres Banjarbaru mempercepat proses pelimpahan tahap 2 agar kasus ini segera dibawa ke persidangan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya. Permasalahan teknis kini menimpa program makan bergizi gratis. Akibat dana operasional pusat belum cair, Satuan Pelayanan Pekapuran Raya Banjarmasin terpaksa menghentikan distribusi. Imbasnya, ribuan siswa di 5 sekolah terpaksa kembali mengeluarkan uang saku ekstra untuk jajan di kantin. Semoga persoalan ini segera tuntas. Suasana sepi dan lengang terlihat di area dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Pekapuran Raya di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selasa pagi, aktivitas masak-memasak skala besar yang biasanya ramai kini tiada dengan kondisi pagar tertutup rapat. Imbas dari mandeknya anggaran, Sekolah Dasar Negeri Karangmekar 1 Banjarmasin menjadi satu di antara banyak instansi pendidikan lainnya yang terdampak langsung. Manajemen sekolah membenarkan surat pemberitahuan terkait penghentian program makan bergizi gratis atau MBG karena kendala teknis pada proses pencairan anggaran di tingkat pusat. Menurut info dari SPPG Pekapuran Raya, dihentikan operasional itu dikarenakan adanya kendala pada pencairan dana bantuan pemerintah. Jadi selama 2 hari ini tidak ada pendistribusian MBG. Tapi ada kabarnya lagi bahwa kemungkinan besok pada hari Rabu akan didistribusikan kembali untuk MBG-nya di SD Karangmekar 1. Tidak adanya pasokan menu makan bergizi gratis membuat para peserta didik harus kembali mengandalkan uang saku pemberian orang tua dengan membeli makanan di kantin maupun pedagang kaki lima di luar gerbang sekolah. Beli jajan di kantin. Kenapa jadi beli jajan di kantin? Nggak ada MBG. Sudah berapa lama? Sekarang aja. Berdasarkan data terakhir, Dapur Gizi SPPG Pekapuran Raya ini sedikitnya menyasar 5 kelompok penerima manfaat di Banjarmasin Utara dan Tengah. Mulai dari SD Negeri Karangmekar 1, SD Negeri Karangmekar 5, SMK Muhammadiyah 3, dan SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin. Juga termasuk memasuk suplemen nutrisi untuk balita, ibu hamil, serta ibu menyusui di kawasan sekitar. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Banjar. Kesulitan para pembudidaya ikan air tawar kian nyata. Harga pakan ikan pabrikan yang terus melonjak membuat biaya produksi tidak lagi sebanding dengan pendapatan saat panen. Kondisi ini tentu sangat mencekik pendapatan warga di Kecamatan Kertakanyar, Kabupaten Banjar. Dinas mulai cari cara untuk beri solusi pada masalah ini. Kenaikan harga pakan ikan pabrikan membuat para pelaku usaha budidaya perikanan di kawasan Jalan Mahligai Sejahtera, Kelurahan Kertakanyar 2, Kabupaten Banjar, kesulitan. Satu dampak yang paling dirasakan para petani adalah melesatnya harga jual pakan ikan pabrikan jenis protein 31. Jika sebelumnya satu karung pakan 30 kg dijual kisaran Rp362.000, kini menembus Rp379.000 per karungnya. Kondisi ini membuat biaya modal jalur operasional tidak sebanding dengan hasil pendapatan kotor. Tidak sesuai lagi dengan hasil yang kami terima, sedangkan harga pakan terus meningkat. Harapan kami mudah-mudahan ini ada kebijaksanaan supaya harga pakan ini bisa lebih stabil
Nah kemudian dari kami ini artinya pemelihara ikan ini bisa lebih meningkat lagi hasilnya. Tolong kami diberikan jalan, memberikan bimbingan supaya kami ini lebih produksinya lebih meningkat. Menanggapi keluhan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Banjar bilang kenaikan ini dipicu gangguan ekonomi global. Sebagian besar data bahan baku utama pembuat pelet seperti tepung ikan berkualitas masih harus diimpor dari luar negeri menggunakan mata uang dolar. DKPP Kabupaten Banjar berencana mengajukan akses subsidi pakan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Di sisi lain, petani juga diimbau lebih efisien dalam pola pemberian pakan harian agar tidak banyak nutrisi yang terbuang. Kita akan coba bangun, menjajaki akses subsidi itu bagaimana. Yang berikutnya kita tetap mendorong dan kita tetap membina dalam gerakan-gerakan pakan mandiri kepada kawan-kawan pembudidaya. Artinya adalah pakan-pakan mandiri tambahan untuk mengurangi pakan komersil tadi, minimal 10 atau 20% lah dari pakan itu. Tapi ini terus kita dorong untuk meningkatkan pelatihan kapasitas ke mereka. Strategi gerakan pakan mandiri dengan memanfaatkan bahan baku alternatif lokal serta akses jalur subsidi kini sangat ditunggu masyarakat. Konsistensi serta bimbingan teknis dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar sektor perikanan darat di Kabupaten Banjar kembali bangkit dan menjadi pilar ketahanan pangan Banua. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pengabdian di wilayah 3T kembali dimulai. TNI Angkatan Laut bersama Bank Indonesia melepas tim ekspedisi rupiah berdaulat 2026. Dengan menggunakan kapal perang KRI Hiu 634, misi ini bergerak untuk menjangkau wilayah perairan Laut Lepas Kalimantan Selatan. Semangat menjaga kedaulatan ekonomi di perbatasan. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin Selasa pagi melepas keberangkatan kapal cepat rudal dari Satuan Kapal Cepat Koarmada Kedua KRI Hiu 634. Kapal ini bertolak dari dermaga Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk memulai misi penting menjaga kedaulatan ekonomi Banua. Bersama Lanal Banjarmasin jajaran Kodayaral 13, kapal ini akan mengawal tim Bank Indonesia menyusuri perairan Kalimantan Selatan dengan total jarak tempuh mencapai 503 nautical mil. Misi yang berlangsung dari tanggal 9 hingga 15 Juni ini secara khusus menyasar 5 pulau terluar dan terpencil di Kalsel. Mulai dari Pulau Matasiri, Pulau Marabatuan, Pulau Kerayaan, Pulau Kerasinan hingga kawasan Pulau Laut Timur. Di sini Karibu dia ada 60 personil dan ditambah dengan timnya PI itu ada 6 personil. Mereka akan jadi satgas di sana, masalah kondisi di Pulau tadi yang disampaikan Pak Gubernur. Jadi misi ini bertujuan untuk kalau TNI tujuan menjaga kedaulatan negara Indonesia, kalau PI menjaga kedaulatan rupiah. Jadi sinergi ini saling bersinggungan dan bersangkutan. Ekspedisi ini difokuskan untuk memudahkan warga di wilayah 3T mengakses uang rupiah yang layak edar sekaligus menarik uang rusak atau lusuh dari peredaran. Dengan terpenuhinya kebutuhan uang layak edar dan meningkatnya literasi keuangan, keterisolasian ekonomi di wilayah kepulauan diharapkan dapat segera teratasi. Uang beredar di Indonesia ini ada sampai 1.300 triliun. Nah, jadi kalau bulan puasa hari raya itu ada 180 triliun yang beredar di Indonesia. Nah, jadi ini 5 pulau tersebut kita mengganti uang rupiah lusuh menjadi uang yang baru. Karena di sana itu ada tadi disampaikan juga terdapat dulu uang lusuh ini sampai tidak kelihatan, sampai rupiah itu hampir kabur. Nah, ini akan diganti kembali setiap tahun. Kita ekspedisi ini kita lakukan untuk mengganti uang lusuh menjadi uang yang baru. Tidak hanya membawa kas keliling untuk layanan penukaran uang, selama 1 minggu ke depan tim gabungan juga akan menggelar berbagai program penguatan masyarakat daerah. Di antaranya sosialisasi digitalisasi KRIS, perlindungan konsumen, edukasi cinta bangga paham rupiah, hingga program BI Mengajar. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Sobat Digital, itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari kasus korupsi, tragedi pembunuhan, kendala program gizi, dinamika ekonomi pembudidaya ikan, hingga misi patriotik di laut lepas. Terima kasih telah menyimak jejak digital, tetaplah kawal peristiwa di sekitar kita, dan sampai jumpa di rekaman jejak berikutnya. Saya Aulia Tasya, tetap semangat.